Bang, kemarin kok kesannya nggak netral sih. Gue susah jawab kayak begituan. Soalnya gue baca di kolom komentar itu bingung sendiri gue. Yang pendukungnya Sarwenda bilang gue nggak netral. Kesannya nanya-nanya Sarwenda tuh mau jokin. Terus pendukungnya RO bilang gue nggak netral. Kesannya nanya-nanya pengacaranya mau jokin. Jadi dua belah pihak bilang gue nggak netral. Jadi gue nggak bingung. Jadi gue bingung gue netral kemana, nggak netral kemana, nggak ngerti gue. Jadi menurut gue, kalau kalian merasa gue nggak netral, itu oke, nggak apa-apa. Gue nggak akan bisa jawab itu. Karena gue bertanya ya menurut apa yang ada di luar. Kalau orang yang nggak mau jawab, nggak usah jawab. Kan gue udah briefing ya loh. Kalau saya tanya, nggak mau jawab, jangan jawab. Karena saya nggak mau nanti merasa dipaksa untuk menjawab. Kedua, kalau misalnya pada saat podcast merasa jawabannya tidak ingin dimunculkan, kasih tahu setelah podcast supaya kita edit. Nah itu hak kalian. Tapi kalau lu minta skrip atau pengen di skripkan, itu nggak bisa sama gue. Gue tidak bisa di steer atau di setting oleh siapapun, nggak bisa. Karena udah banyak yang mau steer setting untuk lebih, bahkan dengan uang nggak bisa. Tidak saya kasih. Karena saya berbeda dengan kalian, orang-orang yang mungkin ngerasa bahwa oh tidak apa-apa lah kalau begini nggak bisa. Bang, ada ancaman nggak? Sudah netral 1000% kok bang. Ada juga yang bilang gue udah netral. Jadi ada 3 sudut pandang. Kalah. Nggak usah dibahas lah begitu. Anggap aja nggak netral juga. Karena lu mau bilang gue nggak netral juga segala macem juga. Gue mau ngapain? Nama-nama bang. Mau membela diri. Mau apa? Lu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kalian juga ya udah sekedar paling ngasih respon itu aja. Iya kan hak kalian. Namanya juga penonton kan pasti juga pendapat dia masing-masing. Itu juga harus bisa terima gitu. Gue tetap penonton setia Indonesia. Makasih bos. Deh, gue mau belanja sepatu dulu. So guys, thank you. Nanti kita like lagi. Melenceng ya. Oh boleh. Nanti aku stopin kalau melenceng. Langsung ke tarik kok. Jadi poinnya nih, gue kan datang ke acara ini sebagai produser. Jadi kan gue nggak bisa jawab bahasa terlalu jauh ya. Jadi gue jawabnya lebih formal aja. Jadi minta maaf untuk teman-teman wartawan ya. Tapi kok melihat kemarin rame, pada akhirnya 2 podcast lu rame kemarin dengan case 2 orang mantan suami istri ini, gimana kok? Ya gue nggak punya banyak pendapat masalah itu, karena menurut gue masalah itu kan memang udah ada di luar. Jadi gue lebih fokus gimana mensupport supaya masalah itu kan bisa selesai, karena itu kan masalah rumah tangga yang akhirnya terpublish gitu. Bukan dari tempat gue kan, memang sudah ada. Pada akhirnya kena sama netizen, kok dikiranya berpihak salah satu sama yang lain dengan isi podcast yang sudah beredar itu, gimana? Gue membaca 2 sisi. Jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwenda karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwenda fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gue ya wajar lah, itu pasti akan ada pro kontra di situ. Oke. Banyak yang bilang blunder. Blunder apa? Dari statement S ataupun pihaknya RO. Ya itu dari POV dari dua
dua fansnya lah. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya di pertarungan mereka sih. Tapi menurut lu ada saran gak sih, kan polemik masih berkepanjangan, saling saut-sautan di medsos juga di luar sana, tuding selingkuh, di sini mengklarifikasi bahwa dari awal dari pihak S gitu. Mungkin ada saran gak sih, mungkin Ada biar input, konflik. Saran. Saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai lah. Ataupun membawa masalah ini ke ruang pribadi lah. Paling gitu. Kok mungkin jadi pertanyaan, apakah Koko mengundang mereka semua atau seperti apa? Kan udah cerita, masa-masa gue cerita lagi. Awalnya kan dari Sarwenda, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO, karena ini kan podcast sebagai media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak bonsai, nggak bagus gitu. Jadi sebelum terima Sarwenda, kita juga invite dari Korban supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya yang bisa hadir dari pengacara. Ada ketakutan sebelumnya kok artinya menerima permintaan mereka untuk menyuarakan haknya? Ya ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder. Jadi pada blunder jadi tambah chaos. Teman-teman terakhir ya, udah ya. Satu Terakhir ya. Dia kemarin dirayain ulang tahun Iya. secara sederhana gitu ya. Sederhana sekali Bill. Karena yang ulang tahun pertama udah agak meriah tuh. Kita bikinin acara dan memang itu karena ulang tahun pertama. Ulang tahun kedua menurut kita udah nggak kesana arahnya. Lebih ke kesederhanaan yang pengen kita masukkan sebagai karakternya Bill. Kita ada main sebenarnya ngajak Bill ke panti asuhan, dia seneng banget. Tapi kita nggak liput karena mengkontenkan anak-anak panti asuhan kan nggak bagus itu. Jadi dia main di sana tanpa ada konten atau video sama sekali. Terus kita bawa dia ke luar negeri, itu juga sebenarnya ada kerjaan. Tapi di sela itu kita cuma kasih dia surprise di kamar, kasih balon-balon, hanya ibunya, bapaknya sama dia untuk ulang tahun yang kedua. Dan kita doakan dia di sini. Oke, kalau 2 tahun pertumbuhan Biel, artinya perjuangan Ci Olive dan Kodensu untuk mendapatkan Biel luar biasa. Iya. Gimana kok udah 2 tahun ini tuh Biel? Itu yang menjadi titik haru lah. Setiap kali ngelihat Biel udah bertumbuh, tahu-tahu usianya udah 2 tahun, rasa itu nggak pernah hilang. Karena untuk bisa mendapatkan hadirnya Biel itu kan sulit banget. 4 tahun perjuangan yang tidak mudah. Jadi pasti rasa itu akan selalu menjadi istimewa ketika melihat dia bertumbuh dari 1 tahun, 2 tahun, nanti ke 3 tahun dan seterusnya. Dan kita bersyukur banget gitu. Kita masih dikasih kebahagiaan yang luar biasa dengan hadirnya Biel. Sementara di luar sana mungkin gue kan banyak sekali melihat masalah di luar sana. Jadi gue ngerasa kayak ya semoga orang-orang di luar bisa merasakan bahagia seperti apa yang kita rasakan. Kita terus mendoakan seperti itu. Alasan kenapa Kakak, mohon maaf. Satu terakhir. Terakhir. alasan ngajarin kesederhanaan ke dia, padahal kan sebenarnya Koko sama Cici juga bisa sebenarnya ngasih apapun. Alasan mengajarkan kesederhanaan, karena kesederhanaan itu yang membuat gue sampai kayak sekarang. Dan sampai hari ini istri gue juga seperti itu. Apa yang dimiliki orang tuanya, kesederhanaan, harta, nama besar, jubah, itu hanya milik Tuhan saja. Kami tidak punya kapasitas di sana. Dan suatu hari nanti kita nggak pernah tahu jalannya kita tuh seperti apa. Bisa aja saya pergi duluan, istri saya pergi duluan. Tapi apa yang harus tinggal sama Biel? Kalau yang kita tinggalkan harta, tapi tidak ada kesederhanaan di dalamnya, nanti dia menjalaninya tuh jadi malah tidak baik. Karena nama kami, darah kami ada bersama dia. Ketika dia jalan dengan arogansi, flexingnya dia, kami malu. Dan kami tidak mau Biel harus mengalami perjalanan hidup dengan kemewahan. Walaupun dia punya semuanya. Itu aja. Oke, terima kasih. Thank you. Makasih banyak Om. Thank you.